Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Hafiz Al-Amsori. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu tentang kecakapan antar personal, yang mana pembahasan saya ini merupakan rangkuman dari 4 kali pertemuan dengan mata kuliah kecakapan antar personal. Baiklah, yang pertama saya masuk ke dalam materi kecakapan antar personal. Jadi kecakapan antar personal di sini maksudnya yaitu sebuah kemampuan berinteraksi dengan orang lain, yang mana dalam berinteraksi dengan orang lain tersebut ada dua hal penting yang harus kita highlight di sini. Yang pertama itu ada komunikasi, terus yang kedua itu ada hubungan antar manusia. Jadi komunikasi di sini merupakan sebuah hal yang penting ya untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Selain hal yang penting dalam berinteraksi, keterampilan berkomunikasi juga selalu dijadikan sebagai ukuran bagi efektivitas kepemimpinan. Jadi sebuah pemimpin itu harus memiliki ilmu komunikasi yang baik. Dalam berkomunikasi biasanya kita menemukan beberapa hambatan. Contohnya seperti hambatan fisik. Hambatan fisik di sini contohnya seperti orang yang memiliki disabilitas, seperti orang bisu atau orang tuli. Mereka pasti memiliki cara mereka untuk berkomunikasi tersendiri, cara tersendiri untuk mereka berkomunikasi. Yang kedua itu ada hambatan, selain hambatan fisik ada juga hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini contohnya seperti orang yang memiliki masalah mental mungkin ya. Terus yang ketiga ada hambatan semantik. Hambatan semantik di sini maksudnya tafsiran dari arti kata. Mungkin ada salah satu kata yang memiliki tafsiran arti yang berbeda-beda ya. Jadi di sini juga hambatan semantik merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka ada beberapa trik untuk mengatasinya. Yang pertama, gunakan umpan balik atau feedback. Yang kedua, kita harus mengenal siapa lawan bicara yang kita ajak berkomunikasi. Terus rencanakan secara tertulis. Karena biasanya ya, kalau kita sudah siap secara materi, secara tertulis, ini biasanya terjadi di komunikasi formal ya. Kalau kita sudah siap secara materi, maka kita berkomunikasi akan lebih siap secara mental. Kunci sukses dalam berkomunikasi, yang pertama kita harus sering berlatih, gunakan umpan balik, kembangkan active listening, terus kembangkan empati. Kita harus menunjukkan empati yang besar terhadap lawan bicara kita dalam berkomunikasi. Terus kita harus memilih saluran media yang tepat, teman-teman. Soalnya biasanya cara orang berkomunikasi itu pasti mencontoh dari hal-hal yang mereka tonton. Contohnya seperti yang ada di sosial media, di YouTube. Maka secara tidak langsung cara orang berkomunikasi akan terpengaruh dengan apa yang mereka tonton. Terus selanjutnya materi tentang hubungan antar manusia atau human relation, atau dalam bahasa Arab yaitu hablum minan nas ya. Jadi hubungan antar manusia itu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, berpikir menurut pola perasaan orang lain. Hubungan antar manusia ini juga berkaitan dengan aksi dan reaksi. Kalau reaksi adalah hasil dari aksi, maka artinya kita dapat mencapai suatu reaksi yang kita inginkan dengan aksi yang sesuai, teman-teman. Contohnya di sini seperti kita menginginkan sebuah reaksi, misalnya kita ingin paket data di HP kita aktif, maka aksi yang kita lakukan harus sesuai, yaitu aksinya dengan membeli paket data ke konter-konter terdekat, bukan malah membeli token listrik. Gak mungkin dong, karena tidak sesuai dong. Jadi semakin kita mengenal seseorang, maka semakin mudah kita untuk meramalkan apa reaksi yang akan ia keluarkan. Dalam hubungan antar manusia juga ada hal-hal yang tidak dianjurkan untuk kita melakukannya. Contohnya seperti memotong pembicaraan orang lain, itu sudah jelas tidak boleh ya, tidak sopan. Terus kehilangan kendali atau emosi, terus bersikap tidak sabar, terus sulit diduga dalam reaksi-reaksi Anda. Contohnya misalkan kita lagi interaksi nih, kita lagi ngomong sama teman kita misalnya, terus tiba-tiba kita salto belakang, nggak mungkin dong. Itu reaksi yang tidak terduga-duga, malahan mungkin teman Anda lari ya. Selanjutnya itu materi tentang motivasi, teman-teman. Jadi motivasi itu merupakan keinginan atau dorongan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu agar memenuhi keinginan tersebut. Motivasi ini memiliki 3 komponen penting yang saling berkaitan erat. Yang pertama yaitu ada kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Yang pertama tadi ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini timbul biasanya apabila individu tersebut merasa adanya kekurangan di dalam dirinya. Untuk mengatasi kekurangan tadi, maka akan timbullah sebuah dorongan berupa usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara terarah. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara untuk membangkitkan kembali motivasi itu?
Jadi cara untuk membangkitkan kembali motivasi itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, kita harus mengevaluasi tanggung jawab kita. Yang kedua, jangan menghindar. Jangan menghindar dari masalah. Terus yang ketiga, itu buatlah skala prioritas. Kita harus menentukan prioritas mana yang harus kita utamakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang percaya diri. Kalau berbicara tentang percaya diri, kayaknya masalah percaya diri ini merupakan masalah yang paling sering kita temui sebagai anak muda, ya kan? Soalnya mungkin banyak dari teman-teman merasa tidak percaya diri. Biasanya ketidakpercayaan diri ini bisa muncul dari mana saja, teman-teman. Tapi yang sering terjadi biasanya muncul dari finansial. Mungkin mereka berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Itu biasanya bisa menimbulkan sifat minder. Dan ketidakpercayaan diri ini biasanya juga muncul akibat dari perkataan-perkataan orang lain, teman-teman. Contohnya seperti kita misalkan ingin menampilkan sebuah karya kita, terus pasti ada aja orang yang kayak mencemooh karya kita, ya kan, kayak yang memang niatnya untuk menjatuhkan kita. Itu pasti sering kita jumpai, karena sepertinya sekarang ini menjatuhkan seseorang itu sudah kayak menjadi habit bagi mereka yang ingin menjatuhkan. Maka solusinya kita ya tidak perlulah mendengarkan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi kita juga harus bisa membedakan mana orang yang ingin memotivasi kita, ingin mengkritik kita agar kita lebih berkembang, dan mana orang yang memang ingin menjatuhkan kita. Itu kita harus bisa membedakannya, teman-teman. Jadi apa sih percaya diri ini? Definisi dari percaya diri ini di sini ada menurut Tantawai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling. Percaya diri itu merupakan sebuah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri, teman-teman. Dan biasanya juga orang yang tidak percaya diri ini biasanya memiliki sifat introvert atau yang tidak mau terbuka. Jadi apa sih trik untuk mengatasi ketidakpercayaan diri ini? Di sini menurut saya ya, trik untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, yang pertama itu kita harus berani tampil aja dulu. Misalkan contohnya ada dosen yang nyuruh kita untuk maju ke depan kayak presentasi atau mengerjakan soal. Kalau memang kita bisa, ya kita tampil aja dulu. Salah atau benarnya toh dosen tidak makan orang kan, ya kan? Jadi kalau kita salah itu jadikan pembelajaran, teman-teman. Jadi yang kedua itu jangan takut salah. Jadi yang pertama tadi ada berani tampil, jangan takut salah, terus sering berlatih. Nah, kalau ketiga hal ini sudah kita lakukan berulang-ulang, maka lambat laun kita akan terbiasa untuk tampil ke depan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena kita sudah tahu kemampuan kita. Oh, gue bisa nih, gue harus tunjuk tangan dan gue harus maju. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa tidak percaya diri, mungkin merasa memiliki kekurangan fisik, itu tidak masalah, teman-teman. Karena orang yang berani tampil itu akan jauh memiliki nilai tambah dibandingkan orang yang sebenarnya tahu tapi tidak memiliki keberanian untuk tampil. Jadi sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.